kereta Singa Barong nih yang dinaikin Sultan nih. Iya, ini arsiteknya Penyembahan Antasari. Mesinnya Kinataguna dari Kaliwulu Prerit Cirebon. Nah, ini ada rebana peninggalan Sunan Kalijaga. Iya. Baju rapasan dari Portugis nih, yang anti bacok. Istrinya Sunan Gunung Jati nih, Putri Ongpin, barang-barangnya nih. Yang dari Mongol ya? Iya. Nah, ini kepeninggalannya Sunan Gunung Jati nih. Buruan like and subscribe dulu ya. Ya, assalamualaikum. Sekarang sudah sampai Keraton Kasepuhan Cirebon. Yuk kita lihat situasinya ya. Ini adalah situasi terkini di 2023. Nah, ini kalau malam ada ini Pak, yang mobil-mobil nyala-nyala itu. Ini alun-alunnya nih. Ini sini. Kita kan keratonnya dulu. Itu alun-alun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Keraton Kasepuhan. Letak Keraton Kasepuhan berada di Kelurahan Kasepuhan, Lemah Wungkuk, Cirebon. Sebelum memasuki Keraton Kasepuhan, kita dihadapkan dengan masjid besar yang berdiri megah yang bernama Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid ini merupakan salah satu bangunan peninggalan Kerajaan Cirebon. Bangunan ini juga dikenal dengan nama Masjid Agung Cirebon atau Masjid Sunan Gunung Jati. Pasalnya, Masjid Agung Sang Cipta Rasa memang dibangun pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati. Sekarang menuju ke keratonnya. Itu dia. Banyak yang jual kuliner. Nah, ini langsung berhadapan dengan alun-alun. Nah, ini dia keratonnya. Di sini banyak sekali yang jual makanan nih. Dan terlihat masih aktif, ramai dikunjungi. Seperti tata letak keraton Islam di Indonesia, pada bagian depan keraton memiliki alun-alun yang pada zamannya disebut dengan alun-alun Sangkala Buana. Alun-alun Sangkala. Alun-alun ini memiliki fungsi sebagai tempat latihan keprajuritan ketika itu. Ya, ini dia keraton Kesultanan Kasepuhan. Sekarang kita mencari pintu masuknya. Ya, ini dia sudah mulai terlihat tulisannya Keraton Kasepuhan Cirebon. Keraton Kasepuhan terdiri dari dua kompleks bangunan, yaitu Dalam Agung Pakungwati yang didirikan pada 1430 oleh Pangeran Cakrabuana dan Kompleks Keraton Pakungwati yang didirikan oleh Pangeran Mas Zainul Arifin pada 1529. Alhamdulillah sampai Keraton Kasepuhan Cirebon. Ya, beginilah suasananya di 2023. Yuk kita masuk ke dalam. Di sini banyak sekali menjual oleh-oleh khas Cirebon. Ya, di sana ada tahu gejrot. Nanti kita coba beli ya. Yang terusan aja ya? Iya, terusan aja. Ke museum juga. Iya, sekalian. Ini dia tiketnya. Oh, ini dia Yang terusan ya? mandu Keraton Kasepuhan. 20. Nah, ini dia tiketnya. Pelajar. Tiketnya. Dari Jakarta.
Ada beli tiket. Oh, tiketnya. Oke. Itu nyolong start tuh, makan tahu gejrot. Ya, harganya berapa nih? Ya, ya. Akhirnya ke museum gitu ya. Hah? Nanti kalau kamu tanya mana yang lebih tua, kalau mana ini gitu. Nah, Kalau enggak ya nggak usah. iya. Yuk kita masuk ke dalam. Kita masuk. Ya, bisa nggak nih stroller? Ya, situ. Ya, mari Pak. Iya, bareng Bu, Pak. 3, 4. 3 itu enggak ya? 3 enggak, yang itu nggak ikut Pak. Lewat sini Pak. Lewat sini. Sejarah Keraton Kasepuhan berkaitan dengan runtuhnya Kerajaan Cirebon yang dimulai pada 1666 pada masa pemerintahan Panembahan Ratu II atau Pangeran Rasmi. Ya, ini kita baru saja melewati pintu utamanya nih tadi nih. Ini pintu utamanya nih. Nah, sekarang kita masuk ke bangunan kedua. Nanti kita berkomunikasi pada penjelasan dan jelas sejarahnya ya. Tuh, kalau nah, itu Kibi. Ini keraton nih Kibi. Keraton Kasepuhan merupakan perluasan dari Keraton Pakungwati yang merupakan keraton tertua di Cirebon. Nama Pakungwati berasal dari nama Ratu Dewi Pakungwati binti Pangeran Cakrabuana yang menikah dengan Sunan Gunung Jati. Ya, ini tadi Gapura Banteng. Ya, lanjut tadi itu di belakang Gapura Benteng namanya. Simbol keberanian katanya. Ya, sekarang kita ke Gapura Lonceng. Tuh. Ada cat, makanya bayangan. Ah, ini Gapura Lonceng nih, penunjuk waktu nih. Tuh. Tuh. Ya. Gak bisa Kara turun lagi. Tuh. Ya, ini Gapura Lonceng. Oh. Meriamnya tuh. Oh, tuh meriamnya tuh. Selain megah, keraton ini memiliki museum benda-benda kuno yang cukup lengkap. Itu di itu. Ini apa? Ada tiket lagi. Sebelum memasuki bangunan utama keraton, museum keraton inilah yang terlebih dahulu kita kunjungi. Ada banyak peninggalan seperti senjata, topeng, gamelan, perhiasan, furnitur dan hasil rampasan perang yang menarik untuk kita pelajari. Salah satu koleksinya yang terkenal adalah kereta Singa Barong, kereta Kencana Sunan Gunung Jati yang hanya dikeluarkan setiap 1 Syawal untuk dimandikan. Ini mau Jokowi diresmiin tuh Pak. Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Cirebon diresmikan oleh Presiden Joko Widodo 18 September 2017. Ya, Namanya jalan ini 1, 2, 3, 4.
Macam-macam keren. Oh, itu punyanya raja tuh Gibi tuh. Itu ada yang tajam situ. Iya, tajam. Ya kan? Nah, ini yang disebut hujan pada Tuh, ya kan? Nah, pada jalan zaman Prabu Siliwangi. nah, ini yang ada tugunya di Bogor. Iya, itu. Ya, Ya, tugu kujang. Itu kan habis foto Tajam. Ini apa nih Papa? foto. Pameran Cakrabuana. Ini foto sama Kipi ini. Itu kara-kara. lihat kayak kenang-kenangannya. Yang tuh yang Nah, foto dia. Oh, ini pameran ke-11. Ini ke-12. Ini ke-13. Hah? Apa ada di museum? Oh, lagi di museum ya. Nih, Cirebon awal, Sunan Gunung Jati tuh. Tuh. Ini istrinya ya. Istrinya Sunan Gunung Jati ya, Pak. Dari Cina Iya, Putri Om ini. Pada perjalanannya, perkembangan Cirebon tidak pernah lepas dari peran etnis Tiongkok, Arab, dan India. Termasuk kisah cinta Sunan Gunung Jati kepada putri dari kerajaan Cina Ong Tien. Putri Ong Tien adalah perempuan yang cantik jelita. Siapapun orang yang melihatnya pasti langsung jatuh cinta, termasuk Sunan Gunung Jati sendiri. Putri Ong Tin nih, Pak. Istrinya Sunan Gunung Jati. Nih. Putri Ong Tin barang-barangnya nih. Putri Ong Tien merupakan putri dari Kaisar China yang bernama Kaisar Honggi yang menjadi istri Sunan Gunung Jati. Kisah cinta keduanya dimulai saat bertemu di istana sang kaisar. Singkat cerita, atas izin sang ayah, Putri Ong Tien diizinkan untuk menyusul Sunan Gunung Jati ke Cirebon dengan dikawal ribuan pengawal kerajaan dari dinasti Ming. Pertemuan dengan Sunan Gunung Jati pun tak terelakkan lagi, sampai akhirnya mereka berdua menikah. Ini patung Krishnamurti dari Bali. Ini tempurung kelapa janggi, ditemukan oleh Pangeran Cakrabuana. Inilah yang dinamakan kereta Singa Barong. Oh, ini kereta Singa Barong nih yang dinaikin Sultan nih. Salah satu koleksinya yang terkenal ini sudah ada sejak abad ke-15 Masehi, dan dibuat oleh Pangeran Losari. Kereta Singa Barong adalah kereta kencana Sunan Gunung Jati yang hanya dikeluarkan setiap 1 Syawal untuk dimandikan. Ini tombak untuk perang. Tuh Kara sama Kibi sana Kara. Iya. Tuh, tapi foto dulu sana bareng sama Kibi. Ya, ini banyak ukiran-ukiran makhluk prabangga peninggalan Panembahan 1. Ya, music is life. That's why our heart have beats tuh. Jadi gamelan Megamendung peninggalan Sultan Sepuh keempat tahun 1748 Masehi. Nah, ini peninggalan Sultan Sepuh keempat nih. Ya, Kara. Peninggalan Sultan Sepuh keempat nih. Ya. Nih peninggalan Sultan Panembahan Ratu II Sultan Sepuh keempat nih di kris-krisnya. Ya, seperti inilah suasana di dalam
Keraton Kasepuhan Cirebon. Menarik, berasa masuk ke mesin waktu. Yang menarik lagi di museum ini adalah lukisan Sri Baduga Prabu Siliwangi, yang konon, ujar tour guide, matanya akan mengikuti kemanapun kita pergi. Nah, ini ada rebana peninggalan Sunan Kalijaga. Ya, Sunan Kalijaga. Oh, ini rebana peninggalan Sunan Kalijaga nih. Biungan. Motif kulit. Iya tuh. Oke, udah musik-musik Sunan Kalijaga deh nih. Era Mataram. Ini batu peluru bedil nih. Ini peluru bedil tuh seperti ini nih. Ini alat debus dari Banten. Ini situs Sirara Denok, sisar runtuhan Nyirara Denok. Nah, ini ada tandu jempana hadiah Kapten Tancung Lai untuk permaisuri di tahun 1678. Oh iya. Baju rapasan dari Portugis nih, yang anti bacok. Nah, ini sekarang kita menuju ke Keraton Kasepuhan Cirebon, masuk ke istana keratonnya nih. Nah, ini lawangnya atau pintu gerbang masuk ke istana keratonnya nih. Nah, alhamdulillah sampai sini halaman atau taman dari Istana Keraton Kasepuhan Cirebon. Nah, itu ada simbol singa 2, ada kaitannya dengan Prabu Siliwangi. Sejarah Keraton Kasepuhan berkaitan dengan runtuhnya Kerajaan Cirebon yang dimulai pada 1666 pada masa pemerintahan Panembahan Ratu II atau Pangeran Rasmi. Setelah Panembahan Ratu II diasingkan dan wafat di Surakarta pada 1667, kekosongan dalam Kerajaan Cirebon diambil alih oleh Mataram. Pengambil alihan sepihak ini memicu amarah dari Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa di Banten. Ini dia silsilah Sunan Gunung Jati. Pada 1677, terjadi konflik internal di Kesultanan Cirebon karena perbedaan pendapat di kalangan keluarga mengenai penerus kerajaan. Ya, baru dari dalam. Oleh karena itu, Sultan Ageng Tirtayasa memutuskan untuk membagi Kesultanan Cirebon menjadi 3, yaitu Kesultanan Kanoman, Kesultanan Kasepuhan, dan Panembahan Cirebon. Nah, itu museum pusaka, tadi kita sudah dari dalam sana. Ini adalah langgar. Ini ya, alhamdulillah akhirnya tur Keraton Kasepuhannya selesai. Kurang lebih seperti itu suasana terkini Keraton Kasepuhan Cirebon di 2023. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.